Halo semua, selamat datang di pembelajaran interaktif ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Coba tanyakan sama teman sebelahmu, apa kamu sehat? Semoga semuanya sehat ya. Jika tidak, segera melapor sama guru. Baiklah, setelah kita mempelajari mengenai sesuatu apakah itu? Ya, benar. Pengertian, fungsi, dan jenis simulasi visual pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apakah yang bisa atau adakah yang bisa menebak tentang apakah yang akan kita pelajari hari ini? Clue-nya yaitu seseorang yang ingin membuat film tertentu, ia pasti membutuhkan titik-titik setelah itu ketika titik-titiknya itu jadi, kita perlu titik-titik untuk membuat hasil akhirnya. Mungkin teman-teman agak kebingungan ya. Jadi sebenarnya kita akan mempelajari mengenai ide, gagasan, dan juga premis. Namun sebelum kita masuk pada pembelajaran inti kita, mari kita ketahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu untuk menemukan ide membuat benda pakai atau benda kerja, atau menemukan proses atau cara kerja baru, merumuskan gagasan atau konsep produk, dan merumuskan premis pembuatan simulasi visual. Kalian mungkin sudah pernah mempelajari tentang yang namanya ide atau gagasan atau juga premis, atau mungkin sudah pernah mendengarnya. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan membahas hal-hal tersebut. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita tidak pernah lepas dari masalah. Kalian juga perlu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kalian harus memotong rumput, misalnya kalian perlu benda kerja berbentuk gunting rumput atau pemotong rumput bertenaga listrik. Nah, mari kita lihat dari contoh kasus dari pengamatan yang pertama. Seandainya di rumah kamu sudah tersedia gunting rumput, kamu harus memastikan bahwa gunting rumput tersebut siap untuk kamu gunakan melaksanakan pekerjaan kamu. Dalam hal kamu mendapati gunting rumput tersebut tumpul, kamu harus mengasahnya terlebih dahulu agar menjadi tajam dan siap digunakan. Artinya, kamu sudah membuat gunting rumput tersebut berfungsi kembali. Dari pengalaman beberapa kali mengasah gunting rumput tersebut, mungkin kamu memerlukan cara mengasah yang paling efektif. Hanya dengan beberapa kali menggesekkan bilah gunting tersebut pada batu asah, kamu sudah mendapatkan ketajaman gunting rumput seperti yang kamu kehendaki. Kamu pastikan bahwa cara kamu mengasah gunting rumput berbeda dari yang lain mengasah benda yang sama. Dalam hal ini, kamu telah menemukan cara kerja baru untuk mengasah gunting rumput tersebut, namun tidak merusak benda tersebut. Mari kita lihat dari contoh kasus kedua. Seandainya di rumah kamu sudah tersedia gunting rumput yang tajam, tetapi salah satu kayu pegangan lepas dan hilang, akankah kamu diam dan tidak melakukan pekerjaan? Akankah kamu gunakan benda tersebut seadanya, meskipun kamu merasa tidak nyaman menggunakannya, sehingga proses bekerja kamu menjadi lebih lama? Kamu dapat mencari kayu lain dan membuatnya dengan meniru bentuk kayu pegangan tersebut agar nyaman dipakai. Mari kita lihat dalam contoh kasus ketiga. Seandainya di rumah kamu tidak tersedia gunting rumput, yang ada hanyalah gunting besar,
yang mungkin gunting rumput kertas atau gunting kain yang sudah tidak digunakan lagi. Tidak tergerakkah Anda untuk memanfaatkannya? Memodifikasi dengan melapisi pegangannya dengan perca kain agar nyaman digunakan? Mari kita lihat dalam contoh kasus keempat. Seandainya di rumah kamu tidak tersedia gunting rumput, dan kamu mengetahui bahwa gunting rumput tersebut diperlukan oleh banyak orang. Tidakkah kamu tergerak untuk membuatnya? Setidaknya, kamu dapat membuat rancangan atau desain gunting rumput yang bentuk, bahan, ukuran, fungsi, bahkan warna yang sesuai dengan keperluan dan selera kamu dan banyak orang. Kamu dapat meningkatkan kecepatan bekerja, ketepatan, dan kenyamanan gunting rumput bila dibandingkan dengan gunting rumput yang ada. Bahkan, kamu juga dapat memastikan bahwa harga gunting rumput yang kamu buat lebih murah dari harga gunting rumput yang sudah tersedia di pasaran. Setelah kamu tahu dalam pengamatan kasus 1-4 barusan, setelah kita mengetahui pengamatan kasus 1 hingga ke 4 sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa adanya masalah baru justru mendorong seseorang untuk mencari ide untuk mengatasinya. Semua benda buatan manusia, apa saja yang baik benda pakai maupun benda hias, dibuat untuk mengatasi masalah, baik yang dihadapi seseorang maupun banyak orang. Pencetus ide memikirkan pembuatan terutama benda pakai berdasarkan fungsi benda. Fungsi inilah yang akan mempengaruhi bentuk benda. Selanjutnya, hal tersebut akan mempengaruhi ukuran dan kekuatan. Hal berikutnya yang dipikirkan pencetus ide, terutama untuk benda kerja adalah kecepatan, ketepatan, dan kenyamanan atau kenikmatan. Kenyamanan atau kenikmatan terkait dengan dua hal, yaitu kenyamanan atau kenikmatan pemakai benda dan kenyamanan atau kenikmatan tampilan. Kenikmatan tampilan ini akan mempengaruhi rancangan tampilan benda yang meliputi antara lain keserasian bentuk keseluruhan, keluasan benda atau ergonomis, dan warna. Pencetus ide pembuatan benda pakai harus juga memperhatikan ukuran manusia atau antropometri pada umumnya atau ukuran bagian tubuh. Contoh nyata pertimbangan antropometris adalah tinggi dudukan pada kursi bagi pengguna Asia secara rata-rata dibuat lebih rendah daripada tinggi dudukan kursi bagi pengguna bangsa lain. Pertimbangan pencetus ide pembuatan benda seni berbeda dengan pertimbangan pencetus pembuatan benda pakai. Pertimbangan pembuatan benda seni tidak dimasukkan dalam buku ini. Kembali pada materi terkait dengan benda pakai berdasarkan pengamatan sebelumnya. Ketika kamu sampai pada kesimpulan harus mengasah gunting rumput atau menemukan cara baru mengasah gunting rumput atau membuat pegangan tangan dari kayu sebagai pengganti pegangan yang hilang atau memodifikasi benda lain yang menjadi gunting rumput atau membuat gunting rumput, berarti kamu sudah menemukan ide sebagai solusi mengatasi masalah kamu. Membuat gunting rumput adalah salah satu ide. Dalam membuat benda pakai, masalah kamu belum selesai. Gunting rumput yang bagaimana yang akan kamu buat? Ada beberapa pilihan gunting rumput yang akan kamu buat antara lain. Pertama, gunting rumput besar yang mampu menggunting rumput dengan cepat pada area yang luas. Kedua, gunting rumput yang hanya sekali-sekali digunakan untuk merapikan rumput yang tingginya tidak sama. Ketiga, gunting rumput yang mampu juga untuk memotong ranting kecil di pekarangan rumah. Fungsi tersebut sudah khusus. Kekhususan fungsi tersebut akan mempengaruhi bentuk, ukuran, bahkan terkait dengan kekuatan alat dan penggunaannya. Bahkan keindahan tampilan, termasuk warna. Meskipun sama idenya membuat gunting rumput,
Tetapi ketika sudah memiliki kekhususan yang berkaitan pada pertimbangan fungsi, bentuk, ukuran, dan sebagainya, kamu sudah sampai pada tahap menemukan konsep produk. Perlu kamu perhatikan banyak jenis benda pakai yang sama. Namun, karena diperuntukkan bagi wanita, produk tersebut diberi warna yang menarik perhatian dan menjadi kesukaan pada wanita dan menjadi kesukaan wanita pada umumnya. Dalam proses pembuatan presentasi video dan simulasi visual, masih ada satu tahap lagi yang terkait dengan ide dan konsep produk, yaitu kamu harus merumuskan pesan atau ide yang akan kamu temukan, yang ingin kamu komunikasikan melalui tayangan simulasi visual tersebut. Kamu harus merumuskan pesan tersebut dalam satu kalimat pendek. Rumusan pesan inilah yang disebut dengan premis. Karena premis merupakan pesan yang dikomunikasikan, seluruh tayangan harus mendukung agar pesan tersebut terkomunikasikan dengan baik, bukan sekedar disampaikan. Tayangan harus mencerminkan isi premis tersebut. Pesan pada tayangan yang mengkomunikasikan temuan ide baru akan berbeda dengan pesan pada tayangan yang mengiklankan temuan ide baru tersebut agar dibeli orang. Isi tayangan yang mengkomunikasikan produk hasil temuan ide baru yang secara rinci akan menjelaskan cara pembuatan atau cara baru dalam bekerja akan berbeda dengan isi tayangan yang mengiklankan produk baru tersebut agar dibeli orang, yang lebih menekankan tempat dan cara produk tersebut dapat diperoleh. Anda dapat menyimpulkan bahwa premis akan mempengaruhi tujuan dan pembuatan isi tayangan tersebut. Dalam kehidupan keseharian kamu dapat menyimpulkan bahwa premis akan mempengaruhi tujuan dan pembuatan isi tayangan tersebut. Dalam keseharian, kamu akan menjumpai cara kerja dengan langkah kerja tertentu yang sudah dirumuskan. Berdasarkan pengalaman kamu, mungkin kamu akan menemukan langkah kerja yang efektif yang akan mempercepat waktu kerja atau meningkatkan ketetapan hasil kerja. Banyak alat berbentuk benda kerja atau bahan kerja atau perangkat lunak pada komputer yang mampu mengurangi langkah kerja untuk mempercepat waktu kerja. Anda dapat menemukan cara baru dalam bekerja dikaitkan dengan benda kerja atau bahkan kerja atau bahan kerja atau perangkat lunak sebagai solusi atas masalah dalam pekerjaan. Anda dapat menjadikan cara baru tersebut sebagai ide.
sampai di sini sudah paham? Jika belum paham, silakan ulangi video ini sebelum masuk dalam soal berikut. Terima kasih kepada teman-teman yang boleh hadir di tempat ini dan belajar bersama-sama. Saya harap ke depannya teman-teman bisa lebih memperhatikan dan lebih baik lagi dalam belajar. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua dan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.